Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak semata-mata kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Di sini sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus utusannya untuk menyebarluaskan rahmat ke seluruh alam. Dan bentuk atau wujud daripada rahmat itu adalah iman dan Islam. Dan bukti daripada orang-orang yang iman dan Islam itu adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Benar, jujur, dewasa atau bijak, dan cerdas di dalam menyikapi segala persoalan-persoalan yang datang setiap saat saling berganti. Di dalam realita kehidupan sehari-hari yang disebut hidup itu ujian atau diuji. Apabila kita manusia bisa menerima dan menjalankannya apa-apa yang disebarluaskannya oleh Nabi dan Rasul, maka itulah orang-orang yang mendapat rahmatnya Allah. Itulah kemenangan yang hakiki dan abadi dan dijadikan ahli surga yang kekal selamanya. Jadi Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah sebagai uswah, sampel atau contoh untuk mengukur seluruh umat manusia yang layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berharap, mudah-mudahan saja perjuangan kita ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkannya. Karena kalau tidak sesuai contoh, ya kemungkinan besar ditolak. Jadi kesimpulan dari bahasan ini adalah Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyeru umat manusia di dunia untuk menjadi penghuni surga. Sesungguhnya yang belum tentu kita sebagai manusia sadar untuk mau menerimanya. Yang mau juga kebanyakan maunya mau-mauan. Mudah-mudahan saja kita semua maunya ya mau sungguhan. Nah, selanjutnya marilah sekarang kita semua untuk membukakan mata kiri kita masing-masing agar kita tidak melihat dengan sebelah mata. Karena sesungguhnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus juga setan. Jadi utusan Allah itu Nabi dan Rasul, bahkan utusan Allah itu setan juga diutus oleh Allah. Dan marilah kita buka surat Maryam ayat 83. Alam taro anna arsalna sayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum aja. Apakah kamu tidak melihat
apakah tidak mengetahui anna arsalna syayatin, sesungguhnya kami mengutus setan alal kafirina ta'uzzuhum aja, kepada orang-orang kafir supaya membujuk, mendorong, menggiring mereka ke dalam perbuatan jahat. Di sini jelas bahwa setan itu adalah utusan Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Untuk apa setan diutus? Untuk melaksanakan tugas Allah, yaitu membujuk, membawa, menggiring manusia ke dalam laknatnya, ke dalam azabnya, ke dalam nerakanya. Karena kalau neraka yang telah diciptakan Allah tidak ada isinya, berarti mubazir. Allah membuat neraka. Justru neraka ini adalah suatu program yang diprogramkan oleh Allah untuk diisi dengan sebanyak-banyaknya. Surga mesti dan harus menurut Allah ada isinya, tapi itu hanya sedikit, kuotanya terbatas, hanya sebagian kecil. Tapi neraka diprogramkan oleh Allah untuk dipenuhi dengan sepenuh-penuhnya. Nah, cara Allah mengisi neraka itu dengan merankannya iblis, setan, dan diutusnya kepada manusia, kepada kaum kafirin. Itu manusia yang mengikuti setan itu adalah kaum kafirin, itu yang mengikuti setan, yang menolak dari ajaran rahmatnya Allah yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa asyaitonu aduwullah, setan itu musuh Allah. Jangan dianggap setan dengan Allah bermusuhan. Karena kalau menganggap bahwa setan musuh Allah, artinya setan bermusuhan dengan Allah, berarti Allah itu ada tandingannya. Menganggap Allah ada tandingannya itu bagaimana hukumnya? Nah, ini yang dimaksud untuk mari kita buka mata kiri kita. Jangan hanya melihat dengan sebelah mata, marilah kita melihat dengan kedua belah mata. Supaya utuh melihat Allah itu. Di dalam ketentuan Allah, di dalam hak Allah, di dalam keputusan Allah, atau di dalam kekuasaan Allah, di dalam keagungan Allah, di dalam kehendak Allah. Ada dua sistem yang diperankan. Jadi membahas masalah skenario ini untuk supaya jadi tauhid di dalam wawasan. Karena kadang-kadang salah beranggapan asyaitonu aduwullah, setan itu musuh Allah, padahal aduwullah itu mudhafun ilaih. Asyaitonu aduwullah, asyaitonu aduwun lillah. Jadi setan itu musuh kepunyaan Allah, musuh yang diciptakan oleh Allah. Jadi jangan beranggapan bahwa setan dengan Allah itu bermusuhan atau setan memusuhi Allah. Kalau setan jadi musuh Allah, berarti Allah ada tandingannya, tertantang oleh setan. Nah, ini suatu bahan untuk merenung,
untuk meningkatkan kedewasaan berpikir, untuk menambah keluasan berpikir, keluasan berwawasan. Karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Jika laut dipakai tinta dan pepohonan dipakai kalamnya, tidak akan habis untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ditambah 7 kali lipat lagi. Artinya tak terbatas, luas. Nah, makanya marilah kita untuk membuka, jangan membatasi diri. Karena manusia itu memang diciptakannya itu penuh dengan kekurangan. Apalagi dalam berwawasan. Kalau diibaratkan lautan itu, kemudian jari kita dimasukkan ke dalam air, nah ilmu yang ada pada manusia itu, pada kita ini hanya yang ada pada jari yang menempel. Artinya masih jauh ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita kaji. Dan ini bagian-bagian daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan ini. Ya mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan, jadi bahan renungan, mudah-mudahan jadi bahan kesadaran untuk mendewasakan diri kita masing-masing. Karena ini kita ini semuanya sama di hadapan Allah. Satu hak, satu tugas, dan satu kewajiban. Dituntut untuk membuktikan sanggup tidak menjalankan apa-apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh utusan Allah, Nabi dan Rasul. Sanggup atau tidak? Kalau sanggup, dibuktikan dengan fakta dalam kehidupan sehari-hari, nah itu berpotensi besar untuk mendapat kemenangan. Tapi kalau hanya memenuhi diri dengan syahwat dan emosi, maka selamanya kita akan terhina hidup di dunia, apalagi di akhirat.